Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi, ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dulu ada orang yang suka guyon, dan dalam guyon itu dia mengatakan, "Enggak apa-apa, kita masuk neraka enggak apa-apa. Karena di neraka itu kita akan ketemu banyak artis yang cantik, banyak artis yang ganteng." Ya, itu dulu ada guyonan begitu. Di sana enggak tahu di Jombang apakah ada guyonan macam itu. Mungkin enggak ada, di tempat lain itu adanya. Tapi ada orang yang guyon semacam itu. Dan kelihatannya lucu, kelihatannya konyol gitu ya. Kelihatannya konyol gitu. Tetapi jika dipikir-pikir, kata-kata itu sebenarnya ada sesuatu yang serius sebenarnya dari kata-kata ini. Karena orang mikir, ngapain susah-susah di dunia ini? Ngapain susah-susah di dunia ini? Toh di sana keadaannya juga akan menyenangkan. Toh, ya itu tadi gambarannya, di sana kita akan ketemu artis-artis yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandangan yang semacam ini jelas berbeda sekali dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada hari ini. Tuhan kepada orang banyak yang bertanya tentang berapa orang yang diselamatkan, Tuhan Yesus tidak menjawab, "Oh banyak, sedikit, 1 miliar atau 2 miliar sebanyak orang Katolik itu 2 miliar." Ya, orang Katolik itu berapa? 1 miliar orang Katolik itu. Tidak menjawab begitu. Atau berapa miliar kalau di total orang Kristen itu. Tidak menjawab sebanyak orang Kristen itu juga. Tidak menjawab begitu. Tetapi Tuhan mengatakan soal kata kuncinya adalah berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Pintu keselamatan itu telah dibuka. Tetapi pintu ini gambarannya seperti sempit,
Dan kalau pintu ini sempit, ini pintu rohani ya. Kalau pintu rohani, pintu keselamatan ini sempit, maka orang-orang yang bisa masuk ke sana itu adalah bukan orang-orang yang membawa banyak barang, barang yang membebani dia. Secara rohani, orang ini yang bisa masuk ke pintu yang sempit ini adalah orang-orang yang fit, fit secara rohani. Juga tidak memanggul banyak sampah-sampah amarah, sampah-sampah kebencian. Bayangkan kita masuk membawa sampah begini, keranjang sampah begini. Pintunya sempit, bawa keranjang sampah ya bisa. Sampah amarah, sampah kebencian, sampah sumpah serapah, dendam, itu nggak bisa bawa barang-barang macam gitu. Karena sempit pintunya. Bagaimana mungkin bawa begitu? Pintu ini kecil sehingga hal-hal yang membebani perjalanan itu harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tuan rumahnya rupanya adalah seorang yang biasa bekerja keras. Tuan rumahnya nampaknya adalah seorang pejuang. Dan yang persis yang mengatakan ini adalah Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Artinya, kalau dikatakan Yesus sedang perjalanan ke Yerusalem, itu dia sedang dalam perjalanan untuk menderita. Tuan rumahnya yang punya pintu itu adalah orang yang pernah menempuh jalan-jalan yang berat itu. Orang yang pernah mendaki puncak Kalvari itu. Orang yang pernah disalibkan di tempat itu. Jadi, saudara-saudari, dia sudah membuka pintu keselamatan itu. Tetapi dia akan sangat menghargai orang-orang yang berjuang sampai akhir. Dia sudah membuka pintu keselamatan itu, tetapi keputusan untuk masuk atau tidak pada akhirnya bergantung kepada masing-masing. Dia sudah membuka pintu itu. Dengan wafat, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga, dia sudah membuka pintu itu. Tapi nanti keputusan untuk ke sana bergantung pada akhirnya juga pada perjuangan masing-masing. Dia tahu akan banyak yang jatuh, akan banyak yang jatuh bangun, tapi dia sangat menghargai orang-orang yang mau berjuang seperti dia sampai akhir. Saudara-saudari, ada orang yang mengatakan di sebuah lagu, itu hidup itu perjuangan tanpa henti. Kemenangan hari ini belum tentu menjadi kemenangan esok hari. Kegagalan pada hari ini belum tentu juga menjadi kegagalan esok hari. Yang penting, kata lagu itu, adalah perjuangan tanpa henti-henti itu. Dan kalau kita merenungkan, ini termasuk perjuangan iman. Dulu ada orang yang berpendapat bahwa sekali saya dibaptis, maka saya akan selamat. Baptis itu ya seperti pintu itu. Makanya dia disebut pintu untuk sakramen inisiasi itu. Baptis itu seperti pintu keselamatan. Dan sekali lagi untuk ke sana orang harus berjuang ke pintu itu. Dan orang harus berusaha untuk membuat dirinya bisa masuk ke pintu itu. Ada pula yang bilang, oh Allah itu Maha Rahim, Romo. Allah itu sangat Maha Rahim.
sehingga pada akhirnya semua orang akan selamat. Ya, kepada orang yang seperti ini Yesus pun akan berkata, berjuanglah melalui pintu yang sempit itu. Kalau pintunya itu sudah ditutup, ya kamu nggak akan bisa masuk. Tadi kan dikatakan begitu dalam perumpamaan tadi. Saudara-saudari, saya di Jombang itu 15 tahun lalu, saya hitung itu 15 tahun lalu. 2007 saya di sini selama setahun. Waktu itu tahun pastoral di sini, waktu masih kuliah. Ya banyak pengalaman ya di sini, banyak pengalaman di stasi mana, Ngimbang sana, Ndongko, terus stasi mana itu yang di situ itu, yang ke arah Malang itu. Nah itu ya, itu di situ. Banyak pengalaman dan saya bersyukur bahwa pada hari ini saya masih bisa bertemu dengan Anda sekalian. Mungkin yang dulu anak-anak kecil sekarang sudah gede-gede, yang 15 tahun ya, 15 tahun ini sudah nggak ingat saya. Dan yang dulu bapak-bapak, ibu-ibu, wah saya masih tahu Pak Lukas di sini. Terus di sana di belakang saya lihat juga masih kenal orang-orang yang saya bersyukur di tengah segala tantangan selama 15 tahun ini kita masih bertemu. Juga saya sendiri menghadapi tantangan selama 15 tahun ini. Jadi kita punya tantangan yang sama Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan kita bersyukur bahwa pada hari ini kita masih bisa bertemu muka di sini. Dan kalau boleh saya mengatakan bahwa ya inilah orang-orang yang berusaha untuk memasuki pintu yang sempit itu. Kita banyak tantangan 15 tahun ini. Dan kita tetap berada di sini. Kita tetap berusaha untuk setia. Dan orang yang memasuki pintu yang sempit itu adalah orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia. Kita telah berusaha, telah berjuang. Mungkin ada 1-2 orang yang memang membuat kita kehilangan karena mereka pergi. Tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi kita bersyukur masih di sini dan kita saling menguatkan. Kita saling meyakinkan bahwa kita tidak sendirian berjuang di pintu yang sempit itu. Kita bersama-sama untuk setia sampai akhir. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu, Saudara-saudari, berkat rahmat kebaikan Tuhan, kita akan bersama-sama berkata-kata bersama Santo Paulus bahwa aku telah memenangkan perlombaan yang disediakan bagiku dan aku telah setia sampai akhir.